tentang penyelewengan hasil lab. Oh iya. Nah, ini yang saya tahu di praktek di lapangan kadang-kadang itu akan menimbulkan masalah. Apakah ada sih skup besar untuk masalah ini? Oh, maksudnya secara nyata itu ada apa enggak sih? Betul. Kan sementara cuma dengar desas-desus. Ya, karena kapan hari saya sempat baca berita melibatkan seorang tokoh. Itu bagaimana? Bukannya saya mau mengajari jelek, cuman paling tidak kita bisa antisipasi. Iya. Kemarin sih kita udah bahas ya masalah verifikasi online ya. Betul. Verifikasi online itu membantu ya hanya secara online pasti. Saya menyarankan kalau sekiranya nilainya besar kan harus dicek ulang. Ada nggak sih kasusnya kan gitu kan? Betul. Yang ditanyakan kan itu. Betul. Saya langsung bilang ada, gitu loh. Oh begitu. Kasusnya ada ini modusnya dari pengalaman saya ada banyak. Sertifikatnya asli, batunya palsu. Oh begitu. Iya. Atau sertifikatnya palsu, batunya palsu. Iya. Gitu. Nggak ada ya sertifikatnya palsu, batunya asli. Ketinggalan tadi, salah ambil batu berarti. Ambil batu. Iya. Jadi kasusnya seperti itu. Kenapa begitu? Ada suatu pengalaman saya pada transaksi sebuah batu berlian cukup besar. Saya nggak akan cerita beratnya, yang jelas besar. Sudah ada lab terkemuka. Di luar negeri dan di Indonesia. Sudah ada 2. Oh begitu. Sudah ada harusnya 2. Valid dong kalau lebih dari 1. Iya, secara transaksi harusnya valid. Iya. Ternyata setelah saya cek, batunya nggak sesuai dengan 2 sertifikat tersebut. Oh begitu. Di sana menyatakan natural dua-duanya, di saya menyatakan lab grown. Nah, yang lab grown itu kemarin. Lab grown lab grown diamond. Nah, kenapa saya bisa bilang tadi ya batunya apa namanya palsu, sertifikatnya asli? Mungkin sertifikatnya asli karena itu bukan lab saya nggak bisa autentifikasi ya. Betul, pastinya. Betul. Kenapa? Karena diamond ini ada yang namanya ukuran berat, berat sama dimensi panjang, lebar, tinggi. Biasanya di tinggi ini ada selisih perbedaan. Selisihnya sampai 0, sih 0, hitungannya 0, ya. Ada selisih. Itu pun masih belum cukup untuk sebagai patokan. Betul. Iya. Masih ada pengecekan berikutnya. Iya. Di berlian ini ada tanda-tanda cacat di sebuah sertifikat berlian. Iya. Inklusi posisinya di mana, ada feeder, ada crack, ada chip di mana, itu semua ada gambarnya. Oh, itu wajib disebutkan ya? Di sertifikat berlian harusnya ada diterangkan. Nah, yang bikin saya ragu adalah di sini fisiknya barangnya bersih, di sini kok banyak cacatnya. Oh ya. Berarti sertifikatnya mungkin asli gitu. Berlian kita tahu ya, dia salah satu batu terkeras. Kalaupun ada luka pun lukanya pasti nggak seberapa. Biasanya hanya kotor sih. Biasanya hanya sebatas kotor. Kalau untuk inklusi ini kan sebuah tanda batu yang berada di dalam batu. Bukan cacat di luar karena benturan, bukan. Jadi sudah 2 hal yang berbeda. Jadi lukanya nggak terlalu dalam seperti hatiku yang terluka gitu. Oh iya. Kalau sekiranya kami sebagai lab hanya sebatas mengeluarkan bukan suatu bentuk rekomendasi, kita menyewakan sesuai SOP kita. Entah lab sana menyatakan A, B, entah kita bisa A, bisa B, atau bahkan kita C, paling beda di antara yang lain. Kita tetap stand pada opini kita berdasarkan scientific approach. Nanti kita sampaikan ke konsumen, Pak, kok di sana di sini beda, oh di sini begini loh prosesnya sampai keluar hasil ini gitu loh. Kalau untuk kelanjutannya ya saya sarankan ditanyakan ke lab yang bersangkutan, tempat lain misal. Gitu. Kalau misalkan begini Pak Adi, ini kan akhirnya karena ini menyangkut nominal yang tidak sedikit kan. Oh iya. Pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Misalkan sampai ke ranah hukum, ini peran dari Game Lab bagaimana?
Karena hukum pasti ya, karena saya juga sudah uh, pengalaman melewati sebuah proses hukum juga, dalam arti sebagai laboratorium ya. Ada suatu laporan, saya harus datang sebagai saksi ahli untuk memverifikasi apakah ini dikeluarkan saya, ya, prosesnya seperti apa. Polisi membuat sebuah berita bahwa berita pemeriksaan, gimana prosesnya dari A sampai Z sampai mengeluarkan hasil ini, gitu loh. Oh begitu. Nah, itu saya jelaskan semua di kepolisian. Nah, terus berapa biayanya, gitu kan. Tapi pernah nggak selama ini untuk masalah kasus-kasus besar? Besarnya kasus besar sekali pernah sih. Itu dalam batu apa itu, Mas? Ada beberapa batu sih, lebih utama ke batu-batu yang sejenis safir atau korundum dan berlian aja sih. Tapi kenapa kok ke Mas Wahanadi? Apa mungkin alatnya Mas Wahanadi lebih lengkap atau bagaimana? Sebenarnya lengkap enggak sih ya, karena sebenarnya untuk masalah preferensi itu kan kembali ke customer. Oke. Dia keyakinannya ke lab yang mana, jadi kebetulan customer percaya kepada kami, ya udah kami. Tapi itu tadi kan sudah tidak melibatkan customer, sudah melibatkan pihak ketiga. Dalam artian di sini adalah ada polisinya. Iya, begitu loh. Nah, ini mereka dapat referensi dari mana, Mas Adi? Dari surat yang dikeluarkan. Jadi yang mengeluarkan saya palsu atau natural, misal dari saya, ya saya yang akan diminta keterangan. Oh begitu. Sampai sekarang ini, ya, berapa sih kasus paling besar, dalam artian sebesar apa dalam jumlah nominal yang pernah Mas Adi tangani? Apa ini? Ini berdasarkan perorangan atau total? Total semuanya, yang saling berkaitan. Mungkin soalnya saya yakin itu nggak mungkin akan melibatkan, cuma hanya melibatkan 1-2 orang begitu. Kalau total ya, karena angkanya terlalu besar buat saya hitung ya. Yang jelas, yang jelas miliaran, puluhan miliar mungkin. Oh begitu ya. Ya. Itu transaksi dari beberapa batu atau? Ada yang satu batu langsung berapa miliar, ada yang beberapa transaksi kecil-kecil dari ratusan juta, puluhan juta, bahkan sampai miliaran juga ada. Karena memang yang namanya hal-hal seperti ini tidak melulu yang mahal tok yang akan ditembak bahasanya. Iya, gitu. Oke, sekarang saya sudah tahu sih permasalahannya karena ini untuk rekan-rekan pecinta batu semuanya. Menurut Mas Adi, apa sih pesan khususnya untuk sebelum melakukan sebuah transaksi batu yang layak itu dalam arti sama-sama aman, sama-sama nyaman? Apa yang yang patut dilakukan? Basicnya sih kita harus ngelihat batu dan sertifikat apakah sesuai dulu. Kita ukur beratnya, dimensinya, panjang, lebar, tinggi, dan beratnya. Itu sudah meminimalisir ya. Kalau ada selisihnya, kalau selisih itu pasti ada, cuma jauh atau tidaknya itu. Kalau sudah terlalu jauh, kalau saran saya nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau masih ingin dilanjutkan, saran saya ambil pihak berikutnya, dicek di lab lain yang menurut Anda kredibel. Oke. Baru setelah dikeluarkan hasilnya, baru Anda memutuskan mau lanjut. Kalau lanjut ya konsekuensi sendiri. Kalau enggak ya sudah. Jadi kembali setiap kali kita akan melakukan transaksi itu, entah jual ataupun beli, otomatis kita harus melakukan pengecekan ulang. Ya, untuk amannya seperti itu. Amannya seperti itu. Oke. Toh juga kalau batunya di Indonesia juga ada apa namanya, tarif-tarif itu juga tidak terlalu mahal lah. Iya sih. Ya, tidak terlalu mahal. Apalagi yang untuk besar, mohon maaf, batu ratusan juta, miliaran, ya hanya seberapa persen sih dari... Berapa sih Mas biayanya? Kira-kira rata-rata aja lah. Saya pengen tahu kalau misalkan yang paling mahal sertifikat atau apa. Ya kalau untuk di GT Lab Semarang, biayanya start dari 150.000. Itu untuk memo, bentuk memo ya? Untuk kayak kartu ukuran KTP itu namanya memo.
dia itu di GT Lab hanya untuk batu permata. Oke. Entah itu blue sapphire 50 karat, harga 10 miliar, 20 miliar, ya pokoknya tarifnya segitu, flat. Tapi untuk berlian, karena ada beberapa investasi tambahan dan perlengkapan khusus, harganya berdasarkan karat. Karena memang persiapannya, proses identifikasinya lama, terus pengalamannya mencari knowledge-nya ini juga, berlian juga tantangannya lebih berbeda. Kita sih lebih concern ke situnya gitu.